Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nela Luki di sini. Berapa sih zakat profesi yang mesti kita keluarkan? Bagaimana caranya dan kemana harus dikeluarkan dan apa efek kalau kita tidak keluarkan? Teman-teman semuanya, zakat profesi itu adalah termasuk zakat mal. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah yang kita keluarkan sekali setiap tahunnya ketika kita mau memasuki Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini terbagi lagi. Ada namanya zakat emas, zakat tabungan, zakat profesi, ya. Kemudian zakat perkebunan, zakat perikanan, zakat pertanian, dan banyak lagi. Tapi hari ini kita ingin membahas apa sih zakat profesi, berapa sih yang harus kita keluarkan, ke siapa sih mesti kita keluarkan, dan apa efek kalau kita tidak keluarkan. Yang pertama, zakat profesi adalah zakat yang mesti kita keluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Ingat ya, dari penghasilan kita. Dalam 1 juta, 2,5%-nya adalah 25.000. Dalam 3 juta, 75.000. Dalam 4 juta, 100.000. Dalam 4 juta 800. Saya belum ngitung, hitung aja berapa. Oke? Nah, teman-teman semuanya, yang dihitung adalah penghasilan. Kalau orang makan gajian, dia dapat penghasilan bulanan, maka tidak sulit untuk menghitungnya. Lalu bagaimana dengan orang yang punya aktivitas side income harian? Misalnya dia adalah karyawan dan dia harus membayar menghitung 2,5% dari gajinya. Tapi di sisi lain dia juga jualan online. Dia tetap harus menghitung penghasilan dari jualan onlinenya. Maka Rasul pernah bersabda, "Uktub alaikum lima likum li zakatikum." Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Jadi penghasilan itu mesti dicatat. Kalau financial planner biasanya lebih kekeh kepada mencatat pengeluaran. Is okay. Tapi dalam agama kita dianjurkan untuk mencatat penghasilan kita. Misalnya kita gajian, catat. Kita juga buka usaha online, maka kita catat berapa penghasilan harian kita. Terlepas daripada penghasilan itu kita mau keluarkan lagi, tetap kita catat. Ya, maka di akhir bulan kita akumulasi berapa penghasilan kita, keluarkan 2,5%-nya. Misalnya kita punya rumah petak 8 pintu, maka satu pintu 500.000 kali 8 4 juta, keluarkan zakat 100.000. Kita misalnya punya mobil rental 3 rental, maka kita mendapatkan keuntungan setiap bulannya misalnya 8 juta, wajib zakat lebih kurang 200.000. Kita punya tanah yang kita sewakan, hasil sewanya keluarkan zakatnya, karena itu termasuk profesi. Jadi zakat profesi adalah segala yang menghasilkan uang ke kantong kita, maka harus kita akumulasi dan kemudian kita keluarkan 2,5%-nya. Iya, segala yang menghasilkan arus cash flow, uang masuk, maka dikeluarkan zakat. Rumah yang kita tempati segede apapun, kalau tidak menghasilkan uang masuk, cash flow, tidak wajib zakat. Tapi rumah kecil-kecilan, ada satu rumah kecil-kecil gitu ya, ada 2 rumah kecil-kecil, tapi menghasilkan cash flow karena disewakan misalnya, maka dia tetap dikenai zakat. So, keluarkan zakatnya dari semua penghasilan kita. Oh Kak Nela, penghasilan saya banyak, saya gajian, saya jualan online, saya juga punya rumah yang disewakan, saya juga punya tanah yang disewakan. Oke, saya juga punya mobil yang saya rentalkan. Hitung semuanya, keluarkan 2,5%-nya. Lalu bagaimana kami mengeluarkannya Kak Nela? Apakah setiap bulan? Sekali 3 bulan? Atau sekali 6 bulan? Atau sekali setahun? Terserah. Yang penting dikeluarkan. Toh persentasenya juga sama. Tapi saya punya saran saya bukan syariat ya. So boleh diikutin boleh tidak. Saran saya keluarkanlah sekali sebulan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sekali setahun aja berat. Kecil aja berat kita keluarkan, apalagi kalau sekali setahun. Kemudian alasan yang kedua adalah membiasakan diri kita untuk memberi. Kita biasakan diri kita memberi setiap bulannya. Karena memberi itu tidak mudah, mesti dilatih. Ya, karena zakat, sedekah itu mesti dilatih. Makanya kata orang, ya, ini bukan hadis. Uang itu letakkan di tangan, jangan di hati.
Kalau letaknya di hati, uangnya keluar, hatinya sakit. Kalau letaknya di tangan, maka uangnya keluar, hatinya biasa-biasa aja. So, letakkan uang di tangan, maka ketika kita zakat setiap bulan, dia tidak akan berasa. Iya, jadi kalau bisa setiap bulan. Alasan yang ketiga, kenapa setiap bulan profesinya kita keluarkan, maka karena kita nggak tahu berapa panjang umur kita. Januari, Februari, Maret, April kita meninggal. Kan nggak enak, zakatnya belum kita bayar, kita juga akan berdosa. So, teman-teman semuanya, keluarkan zakat 2,5%. Pertanyaan selanjutnya, Kanela, apakah mengeluarkan zakat mal harus pakai ijab kabul? Tidak. Yang wajib ijab kabul itu cuma zakat fitrah. Itu pun bisa diwakilkan ijab kabulnya. Tapi zakat mal tidak perlu diijab kabulkan. Cukup ngomong, ini rezeki ya bu, ada rezeki sedikit nih, itu zakat. Oke? Atau kita nggak usah bilang zakat, ini ada rezeki sedikit bu, maka itu udah tergolong membayar zakat. Yang penting kita sadar bahwa itu adalah uang zakat kita. Kemudian teman-teman semuanya, apakah zakat ini kepada siapa diserahkan? Ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Saya ambil yang banyak di masyarakat kita aja. Zakat boleh dikeluarkan kepada fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin adalah orang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Dapat tanggal 1, tanggal 15 masih hutang beras di kedai, maka dia adalah orang miskin. So, berikan zakat kepada dia karena dia adalah miskin. Kemudian boleh nggak saya zakat kepada saudara saya? Silahkan zakat kepada saudara dengan syarat pertama, dia termasuk kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Dia fakir atau dia miskin atau dia mu'allaf, ya, maka silahkan dengan syarat dia bukan tanggung jawab kita. Misalnya ke sepupu kan bukan tanggung jawab secara syariat, silahkan zakat kepadanya, ya. Kemudian kepada ponakan selagi orang tuanya hidup kan bukan tanggung jawab kita secara syariat, maka silahkan zakat kepadanya selagi dia termasuk fakir miskin. Terus Kanela, kalau kami susah mencari orang fakir miskin, gimana dong caranya mengeluarkan zakat? Misalnya punya penghasilan 8 juta, maka wajib zakat 200.000 dari 2,5%-nya. Caranya gampang, tinggal pergi ke masjid, cari bakul yang bacaannya fakir miskin, atau miskin saja atau fakir saja, masukkan ke bakul, niatkan zakat. Hati-hati, jangan masukkan ke bakul bacaan yatim, jangan masukkan di bakul bacaan infak, atau jangan masukkan ke bakul yang bacaannya masjid, karena nanti untuk masjid nggak bisa, zakat nggak bisa untuk masjid, zakat cuma bisa kepada orang yang berhak menerimanya. Oke, di antaranya fakir miskin. Jadi kalau mau cari bakul yang bacaannya fakir miskin. Kemudian selanjutnya, gimana sih kalau zakat itu tidak kita keluarkan? Teman-teman, zakat itu jumlahnya cuma sedikit saja, hanya 2,5%. Dalam 10 juta cuma 250.000, dalam 100.000, dalam 4 juta itu cuma 100.000 saja. Gimana kalau kita tidak keluarkan? Nah teman-teman semuanya, kalau kita tidak keluarkan zakat, maka yang pertama kita akan memakan makanan haram. Oke. Kalau kita memakan makanan yang haram, maka Allah akan angkat keberkahan dalam hidup kita. Apa ciri-ciri orang yang diangkat berkah? Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Terus kalau orang diangkat berkah, gimana hidupnya? Orang yang diangkat berkah dalam hidupnya, dia suka risau, suka galau. Misalnya, ada yang sering nelfon saya, Kak Nela, saya risau. Risau kenapa? Nggak ada, risau-risau aja. Risaunya kenapa? Nggak tahu, resah aja saya. Nah, nggak ada masalah aja bisa risau. Nah ini ciri orang yang diangkat berkah. Jadi kalau ada di antara penonton YouTube saya ini yang suka risau-risau, keluarkan zakatnya, biar dikembalikan keberkahannya. Karena berkah itu sebenarnya yang kita cari dalam hidup kita. Saya sering lihat banyak orang-orang yang susah tapi hidupnya bahagia. Dia main petak umpet dengan adiknya, dia bercanda dengan adiknya, padahal rumahnya sederhana, nggak punya kendaraan, ya, perginya jalan kaki, tapi dia bisa lari-larian tuh satu keluarga. Itu tanda berkah.
tenang hidupnya, apapun kondisi nasibnya. Tapi saya banyak lihat orang di atas mobil mewah bertengkar dengan suami istri, dengan keluarganya. Itu tanda gak berkah. Jadi saya sangat khawatir kalau kita punya hidup yang tidak berkah. Jadi kalau teman-teman saya sering ngomong begini, kenapa sih mesti catat penghasilan? Iya, ini perintah Rasulullah, bukan perintah aset planner aja. Karena kenapa? Penghasilan mesti dicatat biar ketemu angka zakatnya. Karena angka zakat tuh pas 2,5%. Nggak bisa sengaja dilebihkan. Kalau sengaja dilebihkan jadinya zakat dan sedekah dong niatnya. Karena misalnya sholat subuh nih, oh Kak Nela saya lagi rajin nih, saya sholat subuhnya 8 rakaat aja, tetap nggak bisa dong. Ya tetap 2 rakaat, zakat juga tetap 2,5%. Maka mesti dihitung ketika nanti ketemu 2,5%-nya dikeluarkan sejumlah itu, atau kalau mau dilebihkan niatnya nanti zakat dan sedekah. Kenapa sih mesti ngitung-ngitung banget ya? Karena zakat ini jumlahnya sedikit, resikonya kalau nggak dikeluarkan besar. Bayangkan dalam 4 juta cuma 100 ribu. 100 ribu itu kita tahan, lalu kita belikan makanan, maka kita makan uang haram. Kemudian ketika kita makan uang haram, keberkahan diangkat, kita menjadi tidak tenang. Masa 100 ribu bisa menanggalkan ketenangan hidup kita? Bagi saya ini sangat tidak cocok antara pengorbanan dan resikonya, setidaknya menurut saya. So teman-teman semua, anak muda, siapapun yang nonton video saya ini, silahkan share video ini kepada yang lain, keluarkan zakatnya. Hati-hati, saya terlalu banyak misalnya datang ke masjid, ke majelis ilmu, Bu Nela sampaikan dong tentang sedekah. Saya biasanya bilang, oke, saya akan sampaikan tentang sedekah, tapi saya gandengkan dengan zakat ya. Karena saya khawatir terlalu banyak dimotivasi tentang sedekah, jangan-jangan lupa zakatnya. Banyak orang yang sedekahnya banyak, zakat nggak dibayar. Itu sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Sedekahnya banyak, wakafnya banyak, bangun masjid tapi nggak bayar zakat yang sedikit. Itu sama dengan puasa Senin Kemis tapi nggak puasa Ramadan, tetap berdosa juga. Oke? Jadi hati-hati, jangan terjebak. Sedekahnya boleh banyak, wakafnya boleh banyak, membantu orang boleh banyak, tapi jangan lupa bilangan zakatnya. Ya, bantu masjid banyak tapi zakat nggak dikeluarkan, tetap berdosa. Sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh, duha tapi nggak sholat zuhur. So hati-hati ya, jangan lupakan zakatnya dan perbanyak sedekahnya. Kenapa sedekah diperbanyak? Ya, karena sedekah boleh berlebih. Kenapa kok nggak zakat sih yang diperbanyak? Ya, kalau mau memperbanyak zakat, perbanyak dulu dong penghasilannya. Karena zakat terbatas, hanya 2,5% dari penghasilan kita. Nah, lalu di sini sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.